Di sini banyak sekali komentar publik pemerhati kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian publik mengikuti dari tahun 2021 lalu sampai 2024. Namun sekarang belum juga dilakukan persidangan dan saya mendapatkan info selentingan kabar bahwa akan dilaksanakan sidang itu sesudah Hari Raya Idul Fitri. Ya, semoga saja kabar itu benar seperti itu. Baik teman-teman, di sini banyak sekali yang berkomentar yang saya simak di berbagai kolom YouTube pemerhati kasus Subang ini. Banyak yang mengatakan harusnya Yoris inilah yang menjadi pembongkar kasus ini, karena bisa saja dugaannya dia itu mengetahui, tapi bukan mengetahui masalah pembunuhannya seperti itu, tapi bisa saja mengumpulkan dari pihak keluarga ibunya dan juga dari keluarga papanya seperti itu, dan di situ mengadakan sebuah meeting atau rapat keluarga. Itu komentar publik, banyak yang seperti itu mengatakan, kenapa Yoris ini kok cuek dan juga kelihatan gembira joget-joget di channel YouTube-nya waktu itu. Nah, teman-teman bisa menilai apakah dia ini gembira joget-joget tersebut atau juga menghilangkan rasa gundah dan gelisah karena ditakutkan, mungkin ketakutan dia itu suatu saat akan ditangkap tentang hal masalah keterlibatan kasus ini, karena memang sekarang masih menjadi saksi. Tapi dalam kasus Subang ini yang saya lihat malah memakai para kuasa hukum atau pengacara dalam kasus ini. Dan antara Pak Yosep dan juga Yoris ini sudah terpecah belah, teman-teman. Jadi sudah saling memojokkan seperti itu. Nah, dulu saya masih ingat ucapan Pak Yosep bahwa dia pun mencurigai sebenarnya kepada Yoris ini, teman-teman. Nah, ada ucapan seperti itu dan sudah banyak sekali via telepon ya, seperti itu. Lalu, ini yang menjadi perbincangan juga di publik, banyak yang mengatakan Danu ini berbohong dan juga belum sama sekali 100% tidak percaya dengan keterangan Danu. Ada juga yang bertanya seperti ini kolom komentar yang saya bahas karena kita adalah sharing-sharing. Nah, kalau misalkan Ramdhanu ini berbohong, apakah Pak Yosep juga tidak berbohong? Kan dari dulu Pak Yosep juga tidak sinkron keterangannya. Contohnya makan sorabi. Di situ menurut keterangan kuasa hukumnya dibungkus. Tapi menurut keterangan tukang sorabi dimakan di situ. Ini pun sudah tidak sinkron. Berarti Pak Yosep pun banyak berbohong ke publik. Nah, ini komentar dari berbagai channel YouTube saya kumpulkan ya, karena banyak sekali yang penting. Dan kita adalah sharing-sharing dalam mengikuti kasus Subang ini. Saya sebagai netizen, teman-teman pun publik sebagai netizen pemerhati kasus Subang ini. Mari kita sama-sama untuk memperhatikan kasus Subang ini atau mengikuti, jangan bosan-bosan. Karena kalau saya melihat kasus Subang ini kalau tidak dikawal atau tidak diikuti lah kok sepi, tenggelam, sudah itu teman-teman. Ini kita demi keadilan kedua almarhumah, Ibu Tuti dan Amel. Dan semoga sidang cepat digelar, di situ akan terbukti siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Di sini banyak sekali yang nyinyir terhadap Yoris karena sangat-sangat cuek sekali, katanya seperti itu ya. Ya memang saya pun dulu melihat Yoris itu ya seperti itu, cuek. Kadang kalau membicarakan masalah kasusnya, dia berbicara kemana seperti itu. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa ada dugaannya keterlibatan dalam sebuah yayasan, bahwa di sana adanya data fiktif atau juga murid-murid yang fiktif seperti itu. Ya, itu dugaan kita, mungkin bisa benar juga, mungkin bisa tidak, seperti itu. Oke, masalah tentang kebohongan para saksi yang dulu yang sekarang sudah menjadi tersangka, itu akan pembuktiannya nanti di pengadilan. Apapun yang dikatakan Danu akan kita simak. Danu menyatakan pelakunya adalah Yosep Hidayah, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi yang berada di tempat kejadian perkara. Bahkan Danu mengatakan Ibu Mimin lah yang memandikan kedua jasad korban ini. Tapi kan Ibu Mimin sampai sekarang itu menolak, membantah bahwa keterangan Danu itu bohong, katanya bohong besar.
Saya tidak berada di TKP, tapi saya ada di rumah waktu pas malam kejadian. Kan begitu. Nah, nanti masalah hal ini kebenarannya akan kita saksikan di pengadilan, teman-teman. Karena pengadilan itu akan membongkar semuanya, atau juga mungkin nanti para saksi, maksudnya dari para saksi itu akan memberikan keterangan-keterangan untuk penguat dan juga ya tentunya sesuai BAP, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan melihat dari keterangan saudara tersangka Ramdhanu, ya memang banyak juga yang mungkin tidak sinkron ya. Jadi mungkin kita beranggapan terlihat berbohong itu berubah-ubah dalam keterangannya. Keterangan hari Selasa beda lagi, keterangan Rabunya beda lagi. Intinya seperti itu. Ya bisa saja itu juga mengarang, bisa saja seperti itu. Karena yang saya pantau waktu dulu, ini seorang Danu ini banyak sekali kelihatan berpikir sangat keras sekali. Kalau ditanya itu tidak langsung respek menjawab. Kelihatan berpikir dulu bagaimana cara menjawab tentang pertanyaan yang sangat tajam dari YouTuber, teman-teman. Entah benar dan tidak cerita Pak Yosep dulu, Ramdhanu ini suka ngelem ya. Kalau ngelem itu bagaimana saya belum paham. Atau lem ini dihisap atau bagaimana, atau dimakan seperti itu. Nah, suka ngelem katanya. Itu kan zat-zat dari lem itu mungkin mengganggu otak atau bagaimana ya. Dan yang saya lihat memang waktu itu di depan saya ya minum. Itu jelas, teman-teman. Itu udah saya bahas dari dulu ya. Dari dulu bahkan sudah menyebar sekali rekamannya. Ya itulah kebenarannya. Itulah dia, jati diri dia mungkin yang sebenarnya seperti itulah. Suka minum seperti kata Pak Yosep juga, suka ngelem ya. Kalau ngelem saya tidak menyaksikan, kalau minum saya menyaksikan sendiri. Dan waktu itu juga, waktu ada tahun baru di malam tahun 2022, kita kan kumpul di teater ya. Tapi kan saya langsung pulang, jadi tidak sampai tamat seperti itu. Karena ada urusan penting waktu itu. Saya langsung meluncur ke Bandung bersama istri. Dan disitulah Bang Freddy yang menyaksikan ucapan Danu, menyebutkan pelakunya. Itu Danu menyebutkan pelakunya, tapi sambil mabok. Cuman tidak ada saksi yang lain, hanya Bang Freddy yang tahu, teman-teman. Seperti itu. Nah, dan itu sudah ada rekamannya di para YouTuber juga ya, seperti itu. Itulah mungkin teman-teman yang saya tahu dari waktu itu. Saya sering Yoris, sering ke Danu juga, tapi tidak banyak mendapatkan info-info yang sangat valid, yang sangat akurat seperti itu. Meskipun saya itu bareng ya dulu sering podcast, sering ngobrol. Cuman sudah saya bilang, katakan dari dulu sudah banyak, ketika saya bertanya tentang masalah hal kasus ini, Ramdhanu itu selalu menyebutkan Yosep. Curiga terhadap Yosep dan benci kepada Yosep, seperti itulah intinya. Nah, sesudah itu tidak melanjutkan lagi ceritanya. Jadi dia ceritanya apa seperti itu. Ceritanya malah kopi atau rokok apa segala macam. Begitu teman-teman. Nah, begitupun Yoris tidak banyak berbicara. Waktu saya ke rumahnya juga hanya dia memperlihatkan laptop, dibuka, dan Yoris mengatakan, "Bang, ini laptop Amel." Saya kan dalam hati bertanya, kenapa nggak di polisi ya, kok ada di Yoris seperti itu. Itu bergejolak sebenarnya teman-teman. Cuman berhubung waktu itu handphonenya kan sama Yanti, dipakai kamera waktu saya sama Yoris itu kan, dia kan sakit seperti itu, dipijit-pijit seperti itu. Nah ini cerita dulu teman-teman ya. Nah ini kan sama Yanti, ini laptop Amel bang, laptop Amel, iya. Nah cuman saya tidak banyak bertanya waktu itu karena belum begitu mengenal ya. Jadi saya pun seorang tamu ke sana waktu menunggu Harry, dan di situ banyak sekali foto-foto almarhumah Amel waktu SMP, SMA, dan juga kuliah, dan ada sebuah puisi tentang masalah kasih sayang seorang ayah. Seperti itulah yang saya tahu. Lalu sesudah itu Yoris bercerita masalah pengen terungkapnya kasus ini dan sudah mencurigai kesana kemari, hanya sebatas curiga. Dan saya pun sering bertanya, apakah Kang Yoris ini tahu sebenarnya pelakunya? Dan dia mengatakan, pernah bilang, saya sudah tahu seperti itu.
Cuman dulu cat-catnya sudah hilang teman-teman ya, karena HP saya ngeblank dan tidak cukup ya. Tahu, tapi pas ditanya lagi, dia bilang, bohong ah katanya seperti itu. Nggak tahu katanya seperti itu. Jadi ya seperti Ramdhanu, seperti itu, seperti Ramdhanu. Misalkan ditanya hari Senin, pertanyaan sama nih, satu pertanyaan. Lalu hari Selasanya ditanya dengan pertanyaan itu beda lagi. Sama seperti itu. Makanya ya saya membahas Yoris pasti ada Danu di situ. Saya membahas Danu pasti ada Yoris. Karena ini keterkaitan. Kan Yoris sering menyuruh A, menyuruh B, mengambil motor Aerox di SMA segala macam. Ini berkaitan sebenarnya, teman-teman. Jadi intinya, kalau benar-benar kasus ini ingin terang benderang ya di keluarga mereka. Yang akan membongkarnya mungkin yang tahu seluk-beluk rumah itu, bagaimana keadaan di siang hari, di sore hari, di pagi hari, di malam hari, dini hari. Kan pasti mereka tahu kondisinya Ibu Tuti, kalau siang di mana, kalau malam di mana, kan seperti itu. Ini aneh, kasus Subang ini, makanya banyak sekali yang mengatakan konspirasi adanya sebuah kepentingan di dalam keluarga ini. Kalau masalah motif ya bisa banyak sebenarnya, motif sakit hati, harta atau uang, tanah segala macam ya. Kalau masalah motif kita tidak bisa menyimpulkan. Intinya ini pasti ada terjadi masalah data-data sekolah, perebutan data-data, harus begini, harus begitu, itu bisa jadi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan kembali. Selamat makan sahur. Terima kasih, bye-bye.